Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat malam keluarga Sip dimana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi nih kita bertemu dalam spesial program Dakwah Tuna yang setiap hari Rabunya kita akan melakukan kajian kitab fikih ibadah bersama Ustadz Nanda Andika UVLC dan dipandu oleh sahabat Sirana Fahmi Al-Fatih dari jam 20.30 hingga 21.30. Nah, selain di frekuensi 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita live streaming di sipfm.com. Kemudian juga bisa kita hari ini juga live di TikTok ya, di Sip FM. Kemudian juga bagi Anda yang tertinggal materi kita pada malam hari ini bisa juga dilihat nanti di YouTube kita di Sip Media. Ya, jadi kalau kalian yang ingin bertanya, menanggapi, dan ingin berbagi seputar topik kita di malam hari ini, bisa atensi di WhatsApp kita dengan nomor 0812 6457 9612. Dan juga di TikTok kita juga bisa komentar, atau di Instagram, dan juga nanti di hotline WA kita ya. Kita sapa dulu nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah ala kulli hal khair. Alhamdulillah. Oh ya Ustadz, keluarga Sip ini pasti penasaran ya apa pembahasan kita pada malam hari ini, dan kalau gitu kita persilakan kepada Ustadz untuk memberikan kajian. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat Siar Fahmi dan keluarga Sip dimanapun Anda berada. Kami sapa Anda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Fanashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Baiklah keluarga Sip dimanapun Anda berada, pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab fikih salat. Dan kemarin kita sudah bercerita tentang siapa yang diwajibkan untuk sholat. Siapa yang diwajibkan untuk sholat, atau spesifiknya pada apa yang terjadi bagi orang yang meninggalkan sholat setelah diwajibkan. Maka pada hari ini kita akan lebih membahas tentang kewajiban sholat ini, khususnya batasan-batasan yang diberikan oleh syariat agama kita tentang individunya, siapa orangnya, dan sampai mana batasannya. Lalu yang kedua kita akan bercerita tentang waktu yang diwajibkan untuk melaksanakan salat. Kita akan sedikit bercerita, ada beberapa pendapat berkaitan dengan apakah salat itu 5 waktu yang wajib, atau ada yang mengatakan 6. Siapakah yang mengatakan 6 waktu? Maka kita akan coba bahas nanti. Baiklah keluarga Sip dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan pertama tentang kepada siapa salat diwajibkan. Dan hal ini terdapat, rasanya sudah jelas, dari landasan ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 103. Dikala Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan salat, ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya salat itu adalah kewajiban untuk siapa? Untuk orang-orang beriman, yang harus dikerjakan, yang telah ditentukan pada waktu-waktunya, sudah diatur waktunya. Maka di sini yang menjadi landasan kita atau perhatian kita pada ayat ini 2 hal. Pertama, tentang yang diwajibkan untuk salat, jawabannya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, orang-orang yang keimanan ada dalam hatinya.
Dan yang kedua berkaitan nanti dengan waktu pelaksanaan sholat itu sendiri. Walaupun yang dijemput atau yang dalam peristiwa Isra Mi'raj itu 5, ternyata ada ulama menyimpulkan dengan kebiasaan Nabi kayaknya 6 deh. Nah, siapakah itu dan bagaimana, kita akan bahas nanti. Yang pertama berkaitan dengan siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jawabannya adalah mukmin. Maka timbul pertanyaan, semua orang beriman atau ada batasannya? Ya kalau semuanya berarti orang yang terlahir dalam keadaan bayi atau anak-anak, apakah sudah diwajibkan untuk sholat? Nah, maka kita akan lebih membahas hal ini. Tentu akal pikiran kita dan sebagaimana juga difahami oleh syariat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kewajiban, membebankan kewajiban kepada seseorang melebihi dari kemampuannya. Tentu salat bagi si bayi, bagi anak yang balita belum merupakan kewajiban. Nah, kapan ini menjadi sesuatu yang wajib, yang kalau ditinggalkan, balik kepada kajian yang kemarin, bisa terjebak dalam kekufuran? Hal ini bisa kita fahami dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga ada dalam kitab Abu Dawud, kitab At-Tirmizi, kitab An-Nasai, kitab karangan Ibnu Majah, dan juga Imam Hakim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang didengarkan oleh Ibunda Aisyah dan langsung beliau riwayatkan, yang sabda beliau berbunyi, rufi'al qalamu an thalath. Pena itu telah diangkat dari 3 hal. Maksudnya kewajiban, dan diantaranya yang masuk dalam kewajiban ini adalah pelaksanaan salat. Kewajiban ini diangkat atau tidak dibebankan kepada 3 orang. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastayqidh. Orang yang tidur, maka dia belum, selama dia tidur, kewajiban dia tidak ada. Kapan kewajiban ini akan datang? Kalau dia sudah bangun. Nah ini dia. Maka orang yang tidur tidak dibebani dengan kewajiban, karena memang ketika tidur dia tidak bisa menggerakkan atau tidak bisa menguasai badannya, sehingga kewajiban dia ketika ia tidur itu diangkat. Tetapi hatta yastayqis, kalau dia sudah bangun, maka kewajiban dia kembali lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, dan inilah yang berkaitan erat dengan batasan, dengan penjelasan orang mukmin yang mana yang wajib sholat. Wa 'anis sabi hatta yahtalim. Nah, selama dia masih kecil atau anak-anak, ini dia belum diwajibkan. Kalau dikhususkan dan spesifikkan dengan bab kita, anak-anak belum diwajibkan salat atau belum menanggung dosa salat. Kalau mereka tidak salat, sampai kapan batasannya? Hatta yahtalim, sampai baligh. Maka bisa kita menarik kesimpulan bahwasanya kewajiban salat dan akan dihukumi meninggalkan salat sebagai kekufuran ketika dia orang mukmin sudah berada dalam keadaan baligh dan berakal. Wa'anil majnuni hatta ya'qil. Nah, berakal ini bisa kita pahami dari ini, karena akal merupakan sesuatu yang harus dimiliki seseorang kalau dia ingin diwajibkan. Karena kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan yang Maha Adil. Allah tidak menuntut orang-orang yang Allah cabut, Allah berikan ya dengan qadarullah. Allah berikan kepadanya atau Allah kurangi nikmat akalnya, sehingga Allah tidak tuntut dia dengan pelaksanaan sholat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tapi sampai kapan? Sekiranya qadarullah di kemudian hari akalnya kembali, maka dikala itu dia wajib untuk sholat. Dalam artian, maka sholat-sholat dia, contoh di umur baligh 15 tahun contohnya, sampai umur 20 tahun qadarullah Allah cabut atau Allah kurangi akalnya, sehingga ya bisa dikatakan ya
ya bahasa sekarang mungkin masuk rumah sakit jiwa atau sebagainya, sehingga dia tidak diwajibkan untuk sholat. Qadarullah, alhamdulillah, di umur 21 balik akal sehatnya, maka sholat dia 5 tahun itu sudah dimaafkan, karena selama 5 tahun dia nggak wajib untuk sholat. Walaupun sudah balik, tapi akalnya kan tidak sempurna. Tetapi dikala dia sudah masuk di umur 21, alhamdulillah Allah kembalikan akal sehatnya, maka dikala inilah dia wajib untuk sholat. Dihitung semenjak akalnya kembali, maka dikala itulah dia wajib untuk sholat. Dari sini rasanya kita bisa menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud orang-orang mukmin yang wajib untuk sholat, yang pertama batasannya adalah berkaitan dengan umur baligh. Baligh, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh beberapa imam, dan bahkan sekarang sudah menjadi kajian dalam bidang ilmu biologi, ciri-ciri orang sudah baligh atau bahasanya sudah pubertas. Nah, itu sudah ada dijelaskan, dan rasanya tidak butuh kita uraikan pada kesempatan kali ini. Bahkan kalaupun sudah terlambat baligh, kita bisa menjadikan patokan berdasarkan salah satu pendapat ulama umur 15 tahun, walaupun masih berbeda, tapi setidaknya ghalabah atau kebanyakan di umur 15 tahun, walaupun tanda-tanda sekiranya ini kasus di sebagian orang ciri-ciri baligh tidak tampak sebagaimana di pembelajaran ilmu fikih ataupun ilmu biologi, tidak tampak tanda-tanda balighnya, tapi rasanya di umur 15 tahun kebanyakan, bahkan mayoritas kaum muslimin sudah masuk menginjak umur baligh. Ini bagi yang terlambat nampak balighnya di angka 15 tahun, itu bisa kita jadikan pendapat ulama untuk menentukan dia sudah baligh. Nah, ini yang pertama berkaitan dengan umur baligh. Yang kedua, selain baligh, dia juga harus berakal. Karena baligh dan berakallah yang merupakan mukallaf, yang diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban, diantaranya salat. Kalau hilang salah satu di antara keduanya, maka bukan mukallaf, atau Allah tidak bebankan dia dengan kewajiban. Mungkin dia sudah mungkin dia belum baligh atau sudah baligh tetapi tidak sempurna akalnya, maka tidak dibebani dengan kewajiban. Maka tetapi ketika Allah berikan nikmat akal, Allah berikan juga kesempatan menginjak umur 15 atau balik sebelum itu, maka dikala itu salat sudah ditanggungnya. Ketika dia meninggalkan salat, maka rentan atau takutnya termasuk kepada ranah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga SIP dimanapun Anda berada, untuk segmen pertama ini kita cukupkan dulu pada hal ini. Di segmen kedua kita sedikit bercerita tentang anak-anak yang belum baligh. Bukan berarti ketika mereka belum baligh maka tidak dituntut untuk salat. Maka hal ini rasanya butuh kita terangkan juga bahwasanya ada syariat dari agama kita. Walaupun mereka belum dibebani untuk salat, tetapi saking urgennya salat, karena pentingnya salat, pendidikan salat harus dilakukan dari anak-anak masih berusia 7 tahun. Hal ini kita kaji, kita kupas tuntas insyaallah di segmen kedua. Maka kita tutup segmen pertama ini, kita kembalikan kepada sahabat Siap Fahmi. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa sih pembahasan kita terkait kewajiban sholat di malam hari ini. Dan sudah kasih clue pembahasan kita di segmen berikutnya, tapi kita break dulu nih, kita lihat sejenak, dan karena ada yang mau lewat berikut ini 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda, keluarga SIP. Kita lanjutkan kembali nih di segmen kedua bersama Ustaz Nanda Andika Wikarsi, dan silakan Ustaz untuk melanjutkan pembahasan kita. Terima kasih sahabat Siap Fahmi dan keluarga SIP dimanapun Anda berada. Pada segmen kedua ini, sebagaimana telah kita sampaikan tadi, kita akan sedikit bercerita, mengupas tuntas berkenaan dengan bagaimana menyikapi pendidikan anak-anak ketika mereka belum baligh tetapi dikaitkan dengan sholat.
Dan kita pahami dengan pentingnya sholat, karena meninggalkan sholat bisa masuk pada ranah kekufuran, maka tentu anak-anak yang merupakan tanggung jawab kita, yang merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita di dunia, dan nanti kalau baik pendidikan kita khususnya berkaitan dengan sholat, hal ini akan memperberat amal kebaikan kita di akhirat. Dan sebaliknya, ketika lalai kita sehingga anak-anak tidak gemar atau bahkan malas dan membenci sholat, hal ini juga ditakutkan nanti bakal menjadi bumerang atau penyebab terazabnya orang tua di azab api neraka. Karena itu berkaitan dengan anak-anak, meskipun salat belum diwajibkan bagi mereka, tapi sebaiknya bagi orang tuanya memerintahkan kepada mereka agar melaksanakan salat jika usianya sudah sampai 7 tahun. Hal ini berdasarkan hadis dari Amr bin Shu'aib yang dia dengar pula dari ayahnya, dan ayahnya juga dengarkan dari kakeknya, yang kakeknya langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Jadi ini diwariskan terus. Dan warisan ini alhamdulillah ilmu ini sampai kepada kita dari keluarga Amr bin Shu'aib ini. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Hakim, muru auladakum bis salati idza balaghuha sab'a. Perintahkan. Jadi Nabi SAW sudah memerintahkan kita, mengajak kita untuk memerintahkan anak-anak kita untuk mulai salat kalau mereka sudah sampai di umur 7 tahun. Jadi sudah diperintahkan, ya nak salat lagi. Walaupun bagi mereka sebenarnya ketika mungkin masih dalam keadaan tidak melaksanakan salat, hal itu belum masuk pada kategori maksiat dan dosa dan tidak menyebabkan kepada kekufuran. Tetapi karena salat tidak bisa dianggap remeh dan harus ditanamkan dari jauh-jauh hari sebelum diwajibkan. Sebelum balik di angka 7 tahun itu rata-rata anak belum balik tapi sudah diperintahkan untuk diajak dan diperintahkan untuk sholat. Di 7 tahun, 8 tahun ajak terus, 9 tahun ajak terus. Berarti lebih kurang kalau sudah mulai masuk umur 7 ke 8 diajak, 8 ke 9 diajak, 9 ke 10 diajak. 3 tahun orang tua diperintahkan untuk terus ngajak anak. Alhamdulillah kalau anaknya bisa mematuhi atau bisa diajak. Kalau belum, tidak disarankan untuk paksaan, tidak disarankan untuk memberikan hukuman. Yang jelas sudah diusahakan untuk diajak. Selain ajakan verbal ataupun perkataan, juga diajak dengan perbuatan atau contoh qudwatun hasanah. Karena pembelajaran terbaik bagi anak-anak yang dilihat dari orang tuanya bukanlah dari perkataannya, melainkan dari sikap dan perbuatannya. Sebagai orang tua yang akan dipertanyakan nanti, yang akan dihisab nanti berkaitan dengan anak, anaknya yang malas sholat, bisa jadi hal ini karena memang si anak tidak mendapatkan teladan yang baik dari orang tuanya. Maka selain memerintahkan anak, kewajiban orang tua juga untuk menampakkan dalam perbuatan, karena dakwah terbaik khususnya pada anak dan bahkan pada yang lain adalah dengan qudwah hasanah atau contoh yang baik yang langsung nampak dalam perbuatan. Nah, 3 tahun berjuang untuk mengajar tidak disyaratkan untuk menghukum, tetapi wadribuhum 'alaiha idza balaghu 'ashra, di umur 10 tahun sudah diajak. Di umur 10 tahun apakah dia balik? Kalau sudah balik berarti sudah wajib dilaksanakan, jangan ditinggalkan. Karena ada ternyata sebagian anak-anak yang qadarullah cepat balik, dia umur 10 bahkan umur 9 sudah balik. Kalau sudah balik jangan dilalaikan. Nah, walaupun belum balik tapi sudah masuk di umur 10 tahun,
wadribuhum, mulai kasih konsekuensi hukuman, yang menunjukkan kalau sholat sangat amat penting dijaga, tidak bisa dilalaikan. Umur 10, setelah 3 tahun pengajakan, setelah 3 tahun dakwah dengan perkataan dan perbuatan, di umur 10 selain dakwah pengajakan dan perbuatan, juga ada di sana pembelajaran melalui mengajarkan konsekuensi meninggalkan sholat berupa hukuman. Dan digambarkan dalam hadis ini, wadribuhum, pukul mereka. Pukul mereka karena melalaikan sholat kalau mereka sudah berumur 10 tahun. Kalau enggak juga sholat, padahal sudah diperintahkan, mulai dipukul. Nah, tapi perlu kita hati-hati. Maksud hadis Nabi bukan memukul mencelakai. Maksud syariat Islam, bahkan dalam Al-Quran juga, bagi wanita yang nusyus pada suami, lakukan A, B, C. Kalau tidak juga lagi, boleh dipukul. Tapi pemukulan dalam agama dan syariat bukanlah pemukulan karena kezaliman dan yang menyakiti. Begitu juga untuk anak, bukan memukul dalam artian menganiaya. Ini lain lagi ini. Sehingga jangan sampai nanti karena perbuatan kaum muslimin salah memahami, keliru memahami hadis. Karena di sini kan katanya pukul, Ustaz. Maka takutnya ada keluarga sibuk terjebak. Ya, kalau pukul ya pukul. Sekali lagi yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk dalam kategori maqasid syariah, penurunan ibadah, salah satu perintah menyeru anak untuk salat dan memukulnya, memberikan konsekuensi hukuman kalau meninggalkan. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah memukul yang menzalimi dan menyakiti anak, tapi pukulan kasih sayang, ataupun dengan sesuatu yang di bawah pukulan, atau dengan sesuatu yang mungkin dengan penugasan, atau intinya di sini mengajarkan ada konsekuensi kalau mereka nggak sholat. Kalau nggak sholat ada hal yang dilakukan. Standar paling tinggi itu pukulan, jangan sampai melebihi daripada ini. Dan pukulan pun bukan pukulan yang menyakiti, bukan pukulan yang menzalimi seorang anak. Nah, yang menarik, ternyata hadis ini tidak berhenti saja tentang bab sholat, dan ada kaitannya. Hadis ini juga melanjutkan wa farriqu bainahum fil madaji'. Sekilas kita memandang bab ini mungkin agak berlain sisi. Kalau tadi fokus tentang sholat, umur 7 diajak, umur 10 mulai kasih hukuman. Hukuman yang cocok, terutama dengan anak-anak zaman sekarang. Belum tentu hukuman zaman kita dahulu cocok dengan hukuman anak zaman sekarang. Kalau dulu memang pukul, ya dipukul. Ya, seperti itu kita belajar kan. Di zaman-zaman kita atau sebelum orang tua kita dulu kalau belajar ngaji nggak sholat memang dipukul. Itu lumrah di zamannya, tapi sekarang tidak lumrah. Maka lakukan sesuai dengan kebutuhan anak kita. Yang jelas pukulannya atau hukumannya untuk memberikan kebaikan, menyadarkan dia kalau sholat itu harus dijaga, bukan malah sesuatu yang membuat dia takut untuk sholat, membuat dia benci dengan sholat, karena sholat dia kena pukulan, karena sholat dia dianiaya, dia merasa seperti itu. Nah, disambung di hadis ini wa farriqu bainahum, dan mulai pisahkan fil madaji', tempat tidur mereka. Di umur 10 itu disambung tadi kan, umur 10 tidak sholat mulai pukul. Dan begitu juga hati-hati sudah masuk umur 10, kalau ada yang laki-laki dan perempuan, walaupun sesama anak adik kakak, boleh pisahkan. Nah, ini juga ada arahan sebaiknya mulai diajarkan tentang gender, tentang batasan-batasan seorang wanita dan laki-laki. Semakin cepat alhamdulillah. Tetapi arah Nabi SAW di umur 10 itu sudah harus paham
memang abang, adik, laki-laki, perempuan itu mahram, tetapi harus ada batasan. Nah, mulai dari yang biasanya mungkin tidur sekamar, di umur-umur ini disarankan juga untuk beda kamar atau beda tempat tidur. Jangan di satu ranjang atau di satu tempat tidur. Nah, ini juga disyariatkan dalam agama kita. Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita yakini mengajarkan kita untuk kebaikan dan kemaslahatan kita. Maka beruntunglah bagi kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneladani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang semakin dekat dengan sunnah Rasulullah, semakin banyak melaksanakan sunnah Rasulullah, akan menjadi orang yang semakin banyak merasakan keberkahan demi keberkahan dalam kebaikan-kebaikan yang beliau ajarkan. Maka di segmen kedua kita cukupkan pada hal ini. Kita bahas tentang perdebatan ulama dan bagaimana menyikapinya, tentang sholat itu 5 waktu, atau katanya ada sholat ke-6 yang wajib juga dilaksanakan. Hal ini insya Allah kita bahas di segmen ketiga. Maka segmen kedua ini kita kembalikan kepada sahabat Syar Fahmi. Masya Allah, luar biasa sekali ya pembahasan kita di segmen kedua ini. Dan tapi kita masih ada satu segmen lagi nih di segmen ketiga bersama Ustaz Anda Andika Versi, dan kita rehat sejenak. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita lanjutkan kembali di segmen ketiga, segmen terakhir bersama Ustaz Nanda Andika Versi. Silakan Ustaz. Terima kasih sahabat Syar Fahmi dan keluarga Sip dimanapun Anda berada. Kita masuk pada segmen terakhir, yaitu segmen ketiga. Kita sedikit akan berbincang berkaitan dengan kewajiban sholat, jumlah sholat fardu. Lumrah di masyarakat atau di kita dikenal sholat fardu itu 5 waktu sehari semalam, sebagaimana dijelaskan dalam peristiwa penjemputan kewajiban sholat sebagai amal ibadah pertama yang dijemput perintahnya langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehadirat Allah melalui peristiwa yang sangat besar yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Awalnya 50, berkurang sampai 5. Nah, ini landasan kalau mengatakan sholat 5 waktu sehari semalam. Tapi ternyata ada salah satu imam besar yang termasuk di antara 4 pendiri mazhab atau imam mazhab, yaitu Imam Hanafi. Yang dikenal yang di mazhab Hanafi ternyata ada satu salat yang kita kenal dengan salat sunat, tapi karena Nabi SAW sering mengerjakannya, akan bisa dikatakan rutin mengerjakannya, sehingga dalam mazhab Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, dikenal bahwasanya salat witir adalah salat yang wajib dilaksanakan. Nah, berkaitan dengan ikhtilaf dan perbedaan pendapat ini ternyata telah ada di zaman terdahulu. Bahkan hal ini sempat ditanyakan kepada sahabat Nabi Ubadah bin Samit, karena dahulu ada Ibnu Muhairizi yang menjelaskan bahwasanya ia mendengarkan Abu Muhammad berkata kalau sholat witir hukumnya wajib. Nah, hal ini dijawab oleh Ubadah bin Samit. Nabi Ubadah bin Samit yang menjelaskan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau sholat itu hanya 5, yang wajib maksudnya. Kalau sholat sunat tentu banyak, tetapi yang wajib dilaksanakan ada 5 jenis sholat. Hal ini berdasarkan hadis ini diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit dalam kitab Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Nasai. Dikala itu Nabi SAW bersabda, khamsu salawatin katabahunna 'alal ibad. Jelas dijelaskan di sini 5 salat, 5 jenis salat yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan untuk hambanya. Man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihin.
yang mengerjakan kelima-limanya tanpa melalaikan salah satunya, tanpa apalagi melalaikan semuanya. Dan beliau jelaskan salah satu faktor yang membuat kita lalai untuk salat atau meninggalkan salat, istighfafan bihaqqihinna, karena meremehkan hak salat atau meremehkan kewajiban salat. Maka orang-orang yang selamat dari hal ini sehingga tidak melalaikan salat, tidak meninggalkan salat, masih rutin 5 waktu sehari semalam, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Orang yang menunaikan 5 waktu ini, dia sudah mengantongi janji Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka insya Allah kalau sudah rutin salat 5 waktu sehari semalam, insya Allah tempat jalan keluarnya atau tempat peristirahatan terakhirnya, tempat abadinya nanti adalah di surga. Tapi sebaliknya, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun. Maka orang-orang yang tidak mengerjakan kelima-limanya, baik meninggalkan kelima-limanya atau cuma 3 kali dari 5 atau bahkan cuma 1 dari 5, maka Allah tak janji sama dia untuk memasukkan dia ke dalam surga, karena dia sungguhnya sudah masuk kepada ranah kekufuran dan memiliki dosa. Tapi Allah tidak menutup kemungkinan insya'a adzabah, bisa jadi karena dia berbuat maksiat, Allah akan azab dia terus menerus dan tidak masuk ke dalam surga. Wa insya'a ghafaralah, tapi bisa jadi, dan ini berkat rahmat Allah juga, dengan sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan tentu diputuskan dengan keadilan Allah. Bisa jadi setelah dia diazab, Allah ampuni kesalahan dan kelalaian dia, dan akhirnya tetap dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada 2 nanti. Orang yang, tapi tentu yang menolak perintah salat, enggak. Tapi yang memang lalai, nah itu kita serahkan kepada Allah. Tapi yang jelas, kita sadar sifat Allah adalah, di antara nama-nama Allah adalah Al-Adil. Allah itu Maha Adil. Itu Allah ketika mengampuni yang lalai salat, tentu dengan keadilannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit pun kesalahan kita akan dapat balasannya dulu, akan dapat azabnya dulu, akan dapat hukumannya dulu. Tapi setelah dihukum ini, yang melalaikan salat bisa jadi karena saking banyaknya pelalaiannya tetap tidak diterima di surga. Azabah, bisa jadi ada yang dimaafkan. Mungkin setelah diazab di neraka dengan siksaan yang sangat amat pedih, karena masih ada keimanan dalam hatinya, Allah masih mengampuninya, dan ini kembali kepada Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Nah, kita simpulkan dalam hal ini, kalau ada mungkin yang berpendapat ternyata sholat witir juga harus dilaksanakan, ya berarti barangkali beliau atau orang yang berkaitan mengkaji kitab Imam Hanafi. Sebagai imam tentu kita tidak menolak beliau, tapi kita menyampaikan hal ini ternyata sudah dijawab oleh Ubadah bin Samit. Yang wajib hanya 5, tetapi kita juga disyariatkan untuk menambah dengan yang sunat-sunat. Nah, di antara yang sunat yang sering dan bahkan rutin dikerjakan oleh Nabi SAW, dan bahkan beliau wasiatkan atau beliau ajarkan kepada sahabat-sahabat beliau, di antaranya yang menerima nasihat beliau berkaitan dengan salat witir ini adalah orang atau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah, yang dinasihatkan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan sholat witir. Dan bahkan sahabat yang mendengar nasihat tersebut memang ada semenjak mendengar nasihat pelaksanaan ibadah. Ini kebiasaan sahabat.
Kata Nabi, laksanakan ini. Maka memang rutin dilaksanakan semampunya. Karena mereka juga menampak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah, ternyata beliau lebih dahulu mengamalkannya. Dan itulah yang dikerjakan oleh Nabiullah. Salat witir dijaga, sahabat juga dijaga. Nah, dan bagi kita, sebagaimana juga disampaikan tadi, walaupun witir bukan sesuatu yang wajib, sebagaimana pendapat imam yang tiga lagi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa salat witir itu termasuk salat sunat, bukan salat wajib. Tetap dikala dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat witir, maka laksanakanlah semampu kita. Mungkin itu dia kajian kita pada malam hari ini, dan insya Allah semoga berkah bagi yang menyampaikan, kita yang mendengarkan, dimanapun keluarga berada. Kita tutup segmen ketiga ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita kembalikan kepada sahabat siar Fahmi. Masya Allah. Dan tidak terasa ya keluarga SIP, kita sudah berada di penghujung program dakwah tuna, dan semoga apa yang sudah dibahas oleh Ustadz tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam, dan tentunya bermanfaat serta kita ambil ibrahnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ustadz kedatangannya dan ilmunya pada malam hari ini di Radio SIP FM. Dan kalau gitu keluarga SIP ya, Ustadz Nanda Nika VLC dan sahabat Siaran Fahmi Al-Fatih pamit dari spesial program dakwah tuna. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.